Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atta Nuraini Jauhara, NPM 23205080044. Di sini saya akan membahas mengenai contoh soal dan jawaban terkait dengan materi ekonomi teknik dari chapter 1 sampai chapter 6 yang sudah saya pelajari sebelumnya. Baik, kita masuk ke soalnya. Jadi di sini ada studi kasus di mana sebuah PT yaitu PT Fungitek menghadapi penurunan kapasitas produksi akibat mesin lama yang sering mengalami downtime. Manajemen mempertimbangkan untuk mengganti mesin lama dengan salah satu dari dua mesin baru yaitu mesin A dan mesin B. Nah, keputusan ini merupakan investasi yang besar yang mempengaruhi biaya operasional dan efisiensi jangka panjang. Maka soal yang A, jelaskan langkah-langkah proses pengambilan keputusan ekonomi yang harus dilakukan manajemen sebelum menentukan pilihan mesin. Yang B, diketahui data pembelian dan instalasi mesin sejenis pada tahun 2018 menunjukkan bahwa harga mesin yaitu sekitar 350 juta dengan indeks biaya 175. Nah, jika indeks biaya pada tahun 2025 meningkat menjadi 245, maka berapa perkiraan biaya awal atau first cost mesin baru yang setara pada tahun 2025? Yang C, jika perusahaan berencana menabung setiap akhir tahun selama 4 tahun untuk menyiapkan dana pembelian mesin dengan bunga efektif tahunan adalah 10%, maka berapa besar setoran tahunan tetap yang diperlukan agar terkumpul dana tersebut? Yang D, setelah mesin dibeli, biaya perawatan tahunan diperkirakan mencapai 15 juta pada tahun pertama dan meningkat 2 juta setiap tahun selama umur ekonomis 5 tahun. Dengan tingkat bunga 10%, hitung present worth dari seluruh biaya perawatan tersebut. Yang E, diketahui umur ekonomis mesin A adalah 5 tahun dengan salvage value 30 juta. Sedangkan umur ekonomis mesin B adalah 8 tahun dengan salvage value 40 juta. Maka kemudian biaya operasional mesin A dan B setiap tahun bersifat seragam sebesar 50 juta dan 45 juta secara berturut-turut. Dengan tingkat bunga 10%, hitung total present worth biaya untuk masing-masing mesin. Yang F, karena kedua mesin memiliki umur yang berbeda, maka berapa sih biaya tahunan ekuivalen untuk setiap mesin? Soal yang G, berikan rekomendasi mesin mana yang harus PT Fingitek pilih untuk menggantikan mesin lama. Pertimbangkan berbagai aspek ekonomi. Oke, jawaban yang A yaitu tentang langkah-langkah yang harus manajemen ambil. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Jadi pada kasus ini masalahnya yaitu mesin lama sering downtime sehingga kapasitasnya menurun. Kemudian yang kedua, manajemen menentukan tujuan, yaitu pada studi kasus ini tujuannya adalah meminimalisasi biaya jangka panjang atau menjamin kapasitas produksi. Yang ketiga, kumpulkan data. Data seperti harga mesin, umur, biaya operasi dan pemeliharaan, salvage, kapasitas, serta biaya modal. Yang keempat, menentukan alternatif. Alternatifnya itu ada beberapa. Misalnya, dia tetap menggunakan mesin lama atau mengganti mesin A, mengganti dengan mesin A atau mengganti dengan mesin B dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu memilih kriteria analisis. Di sini analisisnya itu menggunakan EUAC untuk perbandingan umur yang berbeda, kemudian juga menggunakan present worth sebagai pemeriksaan. Langkah keenam yaitu menyusun model seperti arus kas, kemudian menghitung PW dan EUAC, lalu bisa juga melakukan sensitivitas analisis, misalnya dengan memvariasikan I atau memvariasikan biaya operasinya. Langkah ketujuh yaitu memilih alternatif terbaik yang sesuai dengan kriteria yang relevan. Bisa juga dengan menyertakan pertimbangan dari segi non-ekonomi, seperti keandalan, risiko supply spare part, dan sebagainya. Langkah ke-8, implementasikan dan audit setelah beberapa periode. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang B,
yaitu biaya awal tahun 2025, di sini diketahui bahwa biaya pada saat itu atau tahun 2018 itu sebesar 350 juta dengan indeks biaya saat itu yaitu 175. Kemudian terjadi peningkatan indeks biaya saat ini atau 2025 yaitu mencapai 245. Pertanyaannya, berapa sih biaya awal tahun pada 2025? Maka rumusnya itu biaya baru sama dengan biaya lama dikalikan indeks baru dibagi indeks lama. 350 juta dikalikan 245 dibagi 175. Dihasilkan 490 juta. Jadi, perkiraan biaya awal mesin pada 2025 sebesar 490 juta. Kemudian, jawaban pertanyaan yang C yaitu setoran tahunan tetap. Maka di sini diketahui biaya mesin baru pada 2025 tadi sudah kita hitung yaitu 490 juta. Dengan jangka waktu tabungan 4 tahun dan bunga efektif tahunan 10%, maka berapa sih besar setoran tahunan tetap agar dananya terkumpul? Maka di sini kita cari F dengan rumus seperti ini. Kemudian maksudnya di sini kita diketahui F-nya itu rumusnya seperti ini. Maka untuk mencari A yaitu F dibagi dengan 1 plus I pangkat N min 1 per I. Hasilnya itu 105,58 juta. Jadi setiap tahun PT Fungitek harus menyetorkan uang untuk tabungan sebesar 105,58 juta per tahun selama 4 tahun. Kemudian kita hitung present worth biaya perawatan. Diketahui biaya perawatan tahunan itu 15 juta dengan kenaikan biaya tahunan 2 juta. Umur ekonomisnya itu 5 tahun dengan tingkat bunganya 10%. Maka berapa sih present worth dari seluruh biaya perawatan? Nah, jadi di sini kita cari present worth-nya dengan rumus seperti ini. Kita diketahui itu annual cost-nya itu 15 juta dengan kita akan ubah ke P atau present. Kemudian di sini kita juga ketahui kenaikan biayanya atau gradiennya. Kemudian akan kita cari itu P-nya. Dengan I itu 10%, N 5 tahun. Maka didapatkan P-nya itu 70,58973 juta. Jadi present worth biaya perawatan selama 5 tahun sebesar 70,6 juta rupiah. Kemudian jawaban soal yang E yaitu tentang present worth total setiap mesin, yaitu diketahui umur mesin A itu 5 tahun, umur mesin B 8 tahun, salvage value mesin A 30 juta, dan salvage value mesin B itu 40 juta. Kemudian diketahui juga biaya operasional tahunan mesin A itu 50 juta, dan biaya operasional tahunan mesin B itu 45 juta, dengan tingkat bunga itu 10%. Maka berapa sih present worth total setiap mesinnya? Di sini kita asumsikan bahwa biaya awal mesin A itu 490 juta. Dan biaya awal mesin B karena di sini spesifikasinya lebih tinggi, maka kita asumsikan biaya awalnya juga lebih tinggi yaitu 600 juta. Kemudian kita hitung present worth mesin A. Di sini rumusnya present worth seperti ini. Didapatkan present worth mesin A yaitu 660,919 juta. Kemudian selanjutnya kita hitung present worth untuk mesin B. Rumusnya masih sama seperti tadi. Kita masukkan yang sudah diketahui ke dalam rumus seperti ini. Kemudian didapatkan present worth mesin B itu 821,41157 juta. Jadi, present worth mesin A sebesar 660,9 juta dan present worth mesin B sebesar 821,4 juta. Artinya, present worth mesin A lebih rendah dibandingkan present worth mesin B. Kemudian jawaban yang F yaitu biaya tahunan ekuivalen diketahui present worth mesin A tadi itu 660,91119 juta. Present worth mesin B itu 821,4116 juta. Kemudian umur mesin A itu 5 tahun, umur mesin B itu 8 tahun. Dengan bunganya itu 10%. Maka berapa sih biaya tahunan ekuivalen untuk tiap mesin? Di sini biaya ekuivalen itu EUAC dengan rumus seperti ini, present worth dikalikan biaya presentnya dijadikan annual dengan I-nya itu 10%, E-nya itu
yang mesin A 5 tahun. Didapatkan EUAC untuk mesin A itu sekitar 174,35. Kemudian untuk EUAC mesin B rumusnya masih sama seperti yang tadi. Kita masukkan yang diketahui ini ke dalam rumus, didapatkan hasil bahwa EUAC mesin B itu 153,92. Jadi berdasarkan biaya tahunan ekuivalen, mesin B lebih ekonomis. Nah, di sini setelah didapatkan beberapa hasil tadi, kita pertimbangkan nih dari hasil-hasil yang tadi kita pertimbangkan ada beberapa pertimbangan di sini untuk dapat merekomendasikan mesin mana yang dipilih. Jadi yang pertama itu EOAC lebih rendah itu di mesin B. Sehingga dalam operasional pabrik, beban tahunan yang lebih rendah biasanya lebih menguntungkan untuk profitabilitas jangka panjang. Pertimbangan kedua, pression worth lebih rendah untuk mesin A. Hal ini menunjukkan bahwa mesin A mengikat modal lebih sedikit pada nilai sekarang. Ini bisa jadi pertimbangan bila modal tersedia terbatas atau ada peluang investasi lain dengan return tinggi. Kemudian pertimbangan ketiga, umur mesin B lebih panjang, yaitu 8 tahun dibandingkan dengan 5 tahun mesin A. Menurut EUAC, walaupun present worth lebih tinggi, umur jangka panjang juga mengurangi frekuensi pergantian atau biaya pengadaan ulang. Sehingga rekomendasinya di sini, perusahaan bisa memilih mesin B jika tujuan mereka adalah meminimalisasi biaya tahunan operasional jangka panjang dan jika perusahaan dapat menanggung investasi awal yang lebih besar. Tapi, jika perusahaan memiliki keterbatasan modal yang ketat atau menghargai biaya sekarang lebih tinggi daripada beban tahunan, maka perusahaan bisa memilih mesin A. Jadi di sini itu tergantung perusahaannya. Mereka mau mengutamakan yang mana? Apakah meminimasi biaya tahunan operasional jangka panjang atau eh, dia punya modal yang lebih sedikit di awal? Itu tergantung dari pilihan perusahaannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.